Kata Pak Ruhyat, Bapak mau disandingkan kembali dengan Pak Anies, kenapa betul nggak? Semua keputusan itu ada di tangan Pak KNS. Pak KNS ini adalah Dr. Salim Segaf Al-Jufri yang menjadi orang tua kita. Itu bukan wewenang saya, apalagi itu juga merupakan prerogatifnya para pimpinan partai politik dan gabungan partai politik. Ini kan pakai oren-oren aja Pak. Bapak ada keinginan nggak untuk Saya berjuang bersama PKS ini sudah berkali-kali ya, dan terbukti teman-teman PKS ini berjuang dengan hati, berjuang yang sangat pantang menyerah, tidak pernah lelah, dan rasanya kepengen saya untuk berjuang kembali bersama teman-teman PKS. PKS ini komitmennya terhadap NKRI luar biasa. Jadi mudah-mudahan jika kita berdoa, insya Allah dibukakan jalan untuk berjuang bersama. PKS penegasan siap ya Pak? Berarti kalau PKS mencalonkan Bapak sebagai cawapres bersama Pak Anies, Bapak siap Pak? Itu sekali lagi bukan saya yang menentukan, tapi yang menentukan adalah pimpinan partai politik. apa yang bergabungnya Pak? Ke PKS bergabungnya Pak? Teman-teman sabar, saya baru saja mundur dari partai Gerindra. Sekarang banyak pembicaraan, diskusi, tapi saya tidak ingin tergesa-gesa, tidak ingin terburu-buru. Semuanya mengalir secara natural, secara alami. Seandainya Sandiaga Uno jadi cawapres Anies Baswedan, Partai Demokrat enggak mau. Belum tentu pasti, tetapi Partai Demokrat sudah pasang ancang-ancang untuk tutup pintu jika sosok cawapres Anies Baswedan ada pada nama Sandiaga Uno. Itu sebagaimana dikatakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief. Kita tergantung Pak Anies semua, tapi kalau Sandi Uno, Partai Demokrat nggak mau. Dibahas pun nggak mau gitu Sandi Uno berpasangan dengan Anies. Kata Andi Arief, diberitakan CNN Indonesia Jumat 14 April 2023. Pilihan sikap partai itu diyakini tak akan berubah. Andi Arief bahkan meminta nama Sandiaga Uno untuk dicoret saja dari daftar cawapres pendamping Anies. Balik lagi ke Demokrat, partai logo bintang Mercy itu tetap yakin pada sosok cawapres yang mereka tawarkan. Dan tentu saja nama itu adalah AHY. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Rabu 31 Mei 2023. Saudara, meskipun sekjennya masuk penjara lantaran korupsi BTS 4G yang merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah lebih, tapi Nasdem tetap pede mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Sekarang pencalonan ex-gubernur DKI itu sudah ke tahap penentuan cawapres. Sebelumnya, PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat sudah sepakat untuk mengusung Anies Baswedan, yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk piagam yang mereka beri nama Piagam Kerjasama Tiga Partai. Nah, ada satu poin penting dari isi piagam itu yang menarik, yang membebaskan seorang Anies Baswedan untuk memilih siapa wakilnya. Kenapa hal ini menarik? Karena Partai Demokrat mengingkari kesepakatan tersebut. Dapat kita perhatikan bagaimana partai berlambang bintang Mercy itu secara terang memaksakan kehendak cawapres Anies Baswedan harus Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pokoknya segala cara dilakukan oleh Partai Demokrat agar ketumnya tersebut bisa ikut Pilpres di tahun 2024 mendatang. Salah satunya adalah dengan lewat menyampaikan pernyataan-pernyataan di media sosial. Anies AHY berpasangan itu kans menangnya ada, bahkan melebihi pasangan Anies Baswedan dengan siapapun. Anies Baswedan dengan Khofifah
apalagi dengan Sandiaga Uno. Demikian ungkap Kepala Bapilu Partai Demokrat, Bapak Andi Arief. Kemudian Demokrat juga pakai mulut orang lain untuk meyakinkan publik bahwa AHY adalah cawapres terbaik Anies Baswedan. Orang lain yang turut menggiring opini tersebut adalah Din Samsudin. AHY masuk dalam kategori itu, subculture, kan dari Partai Demokrat, ujarnya. Sehingga bisa jadi pelengkap Anies Baswedan yang dipersepsikan sebagai figur muslim. Asik kan? Hanya saja kurangnya si Din ini, dia tidak konsisten. Baru juga mendorong AHY jadi cawapres Anies Baswedan, tapi tidak lama kemudian mengatakan mendukung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Saya WA Airlangga sebagai alumni SLIPI DPP Golkar. Tak rela hati saya kalau Ketua Umum Golkar jadi cawapres. Kalau ada pasangan keempat, peluang menang, kata Din Samsudin dengan nada seperti tanpa bersalah. Din pun mengaku kalau dirinya sekarang masih kader Golkar. Pertanyaannya, orang ini sebenarnya mendukung siapa sih? Mendukung Anies Rashid Baswedan ataukah Airlangga Hartarto? Kok tidak jelas alias pelin-pelan ya? Dan masih banyak lagi hal yang dilakukan oleh Partai Demokrat agar seorang AHY bisa jadi cawapres Anies Rashid Baswedan, termasuk pamer prestasi Susilo Bambang Yudhoyono yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Agus Harimurti Yudhoyono ini. Labong AHY yang mau nyalon Bapres, tapi yang dibangga-banggakan adalah prestasi dari bapaknya. Masuk akal nggak? Seharusnya prestasi Agus Harimurti Yudhoyono itu sendiri dong. Karena bapak dan anak belum tentu sama. Seperti Rhoma Irama dan anaknya Ridho Rhoma. Rhoma jelas anti narkoba. Sampai-sampai dia mengedukasi generasi muda mengenai bahaya narkoba lewat lagunya yang berjudul Miras Antika. Ridho malah sampai 2 kali ditangkap polisi gara-gara mengkonsumsi barang haram itu. Pertama, ia ditangkap pada tahun 2017 silam karena memakai sabuk. Lalu yang kedua, Ridho diciduk pada tahun 2021 silam lantaran menelan pil ekstasi. Kira-kira anak yang mau ikut pilpres tapi yang dibanggakan adalah prestasi bapaknya, itu sama seperti ungkapan jaka sembung bawa golok alias gak nyambung ludrun. Dan terbukti langkah Partai Demokrat untuk meyakinkan koalisi perubahan agar AHY jadi cawapres Anies pun gagal total. Baru-baru ini Nasdem secara tidak langsung menyampaikan bahwa cawapres Anies Baswedan bukan suami dari Anissa Pohan itu, melainkan sosok lain. Nanti dalam sehari 2 hari ini akan ada kejutan. Pimpinan-pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari 2 hari ini membahas finalisasi nama cawapres Anies Baswedan. Jangan-jangan besok nama cawapres Anies Baswedan sudah ada kesimpulan, ujar Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto. Malam ini, besok malam, antara 1-2 hari ini akan ada surprise cawapres. Lanjutnya lagi, surprise atau kejutan ini yang menandakan kalau cawapres Anies Baswedan bukan AHY. Karena kalau AHY yang ditunjuk,
jadi pendamping mantan gubernur 212 itu bukan hal yang mengejutkan lagi, lantaran namanya sering banget disebut sebagai cawapres Anies Baswedan, terutama oleh kader Partai Demokrat itu sendiri. Nggak tahulah bagaimana sikap Partai Demokrat sekarang. Apakah benaran mau hengkang dari koalisi perubahan, ataukah sudah ada kesepakatan lain dengan Nasdem dan PKS? Misalnya AHY jadi menteri badan usaha milik negara, sehingga dia bisa menentukan siapa yang akan duduk di kursi komisaris serta dirut perusahaan plat merah tersebut. Lantas, kalau bukan AHY, kira-kira siapa yang akan jadi cawapres Anies Baswedan? Ada kemungkinan besar adalah Bapak Sandiaga Uno. Pertanyaannya, kenapa harus Sandiaga Uno? Mikirnya sederhana saja, karena ikut kontestasi Pilpres itu butuh dana yang besar Ferguson. Sedangkan yang paling siap dana ada Menteri Pariwisata itu. AHY tentu tidak punya duit yang berlimpah, karena cuma mantan tentara, bukan pengusaha yang kaya raya. Tentaranya pun berpangkat mayor, bukan jenderal. Begitupun dengan Khofifah, juga tidak punya uang yang cukup untuk membiayai kampanye Pilpres itu. Apalagi sebelumnya atau pada 2018 silam, ia ikuti Pilgub Jawa Timur. Tentu sudah banyak duitnya yang habis. Sedangkan Sandiaga Uno selain punya modal, juga sudah keluar dari Gerindra, serta nggak jadi kader P3. Sekarang dia terlihat mendekat ke PKS. Kalau sekira Demokrat merajuk dan kabur dari koalisi perubahan, dia bisa kok beli partai. Seperti pada Pilpres 2019 silam, Sandiaga Uno membayar PKS dan PAN masing-masing 500 miliar agar mau mendukungnya sebagai cawapres berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto. Jadi, akhir video saya mau katakan selamat tinggal Agus Harimurti Yudhoyono. Nasibmu memang masih sial. Salam NKRI.